Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi! Teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan dalam persidangan ini. Lo enak banget ya, giliran taruh di KPK, mau di penjara lo nangis. Lo mah nangis bukannya mikirin istri kamu yang kamu tinggal. Kamu nangis mikirin duit kamu yang ketangkep KPK digeledah di rumah kamu 172 miliar. Mau membela apa lagi? Gini bilangnya kriminalisasi, ini rezim yang tidak suka saya gini. Halah, itu sudah salah Pak Hasto. Jangan mencari kebenaran. Terus untuk anggota partai Pak Hasto nanti masih cari pembelaan. Pak Hasto sudah salah terbukti suap kasus Harun Masiku. Terus sekarang Harun Masiku kemana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yaitu tentang Sekjen Simonjong Kura-Kura yang baru saja menjalani sidang perdana di KPK ya, terkait kasus suap Harun Masiku. Ya, seperti biasa yang bersangkutan bak pahlawan ya. Iyalah, ya, maksudnya itu pahlawan bagi partainya. Bukan bagi warga Indonesia. Seperti biasa, Simonjong Kura-Kura sedang maca sebagai Soekarno ya, yang dulu di zaman Belanda juga diadili ya. Sekarang Simonjong Kura-Kura berteriak-teriak merdeka, merdeka gitu ya, macam melawan Belanda zaman dulu. Aduh, justru tingkah aneh dan lucunya ini ya, yang tidak maca bersalah itu menjadi lelucon bagi banyak masyarakat Indonesia ya, termasuk neti dan emak-emak ya yang sedang jualan timun suri di pinggir jalan. Akhirnya oleh emak-emak yang sedang jualan timun suri di pinggir jalan ini pun ya, Simonjong Kura-Kura akhirnya dirujak habis. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan sama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum. Dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan. Ya. Barusan ada dua video teman-teman ya, saya ulas singkat aja ya, secara berurutan ya. Pertama tadi ya, katanya netizen, cuma dia satu-satunya orang mau dipenjara tapi teriaknya merdeka, merdeka, serasa mau jihad bela negara. Tenang, masa bayaran di belakang. Kemudian
apa namanya, video yang kedua ya. Aduh, menurut saya sangat jorok ya. Ngomong sama kentut sama-sama bau. Males gue dengerinnya. Jadi maksudnya itu dengerin, omongannya si Sekjen Moncong Kura-Kura itu sama halnya dengan mendengarkan kentut. Udah gitu sama-sama baunya lagi. Lanjut lanjut. Nah, ya hahaha. Bawa-bawa tentengan kantong plastik, isinya sendal, baju, kolor. Nasib nasib. Ya makanya lah, ya jangan macam kayak gitu jadi orang. Udah gitu masih aja ngerasa bener. Heran gua ya sama orang yang satu ini ya. Kok ada ya orang di dunia ini udah salah ngakunya bener. Aduh, udah gitu mitnain orang lain mulu ya. Lanjut lanjut. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum. Dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi! Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Aduh, ini penggiringan opini macam apa lagi Pak Sekjen ya kan. Jangan Anda anggap masyarakat Indonesia itu semua kader kebo ya, yang mudah dibohongin, mudah dikendalikan, mudah ditekan ya, mudah dikibulin, dikadalin dan diancam ya. Masyarakat Indonesia secara umum saat ini sudah pada cerdas. Jadi narasi apapun yang Anda giring gitu ya, Anda narasikan dan penggiringan opini dalam bentuk apapun, saat ini masyarakat itu udah sulit untuk digituin gitu loh. Aduh, penuntut umum membuat Sekjen Moncong Kura-Kura semakin tak berdaya. Sekjen, kriminalisasi hukum dan daur ulang putusan yang sudah ingkrah. Terserahlah ya. Apa kata kau ya kan, yang jelas masyarakat bisa menilai siapa dirimu, siapa gerombolanmu, siapa mamak ketummu ya. Lanjut. Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah Sebentar. Ini siapa ini yang kurang ajar di bagian belakang ini barusan? Nah, siapa ini? Kok bisa-bisanya ya menyambungkan ya video pernyataan sikap ya, jumpa pers lah gitu ya. Si Sekjen Moncong Kura-Kura ya, setelah berstatus sebagai tersangka dan ditahan ya dan juga diadili, kok bisa disandingkan dengan sebuah video macam kayak gitu maksudnya gimana gitu loh. Ini maksudnya apa gitu. Yang jelas sih menurut saya sangat kocak sekali ya, dan mudah-mudahan tidak terkena copyright sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan ya. Lanjut. Halo Hasto. Nih timun suri nih.
No, tuh. No. Enak banget, no. Timun surinya nih. Gua dagang timun suri nih, nyari upah ya. Sehari cuman dapat berapa? Panas kepanasan, no. Hujan kehujanan ya Hasto. Lo enak banget ya. Giliran taruh di KPK, mau di penjara lo nangis. Lo mah nangis bukannya mikirin istri kamu yang kamu tinggal. Kamu nangis mikirin duit kamu yang ketangkep KPK digeledah di rumah kamu 172 miliar. Hebat ya kamu Hasto. Gua aja mau beli gigi palsu 1 aja nih nggak kebeli nih. Nyengir dah lo sekarang. Percuma lo nangis. Dasar lo ya. Tang-tang peteng-teng lagi belum ditangkap aja Pak Jokowi aja lo salahin, nyinyir aja kerjaannya lo. Kenapa lo nangis di penjara? Besok buat bikinin tumisan daun pisang, sama jus mengkudu, kamu rasain tuh, lo enak-enak ya nyari selingkuhan. Mantannya si Kaisang lo pepet, si nenek-nenek yang kawin 3 kali lo pepet, sekarang istrinya lo tinggalin istri lo. Kamu itu jadi sekjen PDIP, petang-tang peteng-teng, udah nyaingin Bu Mega aja lo. Jangan jadi penjilat ngapa? Cari muka melulu. Hasto, nih di tangan gua hitam kejemur, panas-panasan, panas, hujan kehujanan. Lo mau hidup kayak gua? Enggak kan? Rengsek kamu ngumpulin duit banyak lo ya. Atas nama rakyat, asalnya uang cilik, mana duit lo kekepin sendiri? Selamat dah. Selamat berpuasa dari tahun ini sampai nggak tahu tahun kapan kamu. Enak. Gue emang dendam sama kamu. Lo punya bibir udah kayak bibir perempuan, bibir bencong lo. Nah lo ya kan. Nah, mama macam kayak gini ya kan, yang udah tua, udah tuwir pun ngerti tok ya kan, tok ganjel tok. Mama yang macam kayak gini pun ngerti tok siapa yang benar dan siapa yang salah ya kan. Nggak usah lah kau macak sebagai Soekarno yang sedang diadili oleh Belanda, kemudian menyampaikan sebuah pembelaan ya dengan pledoi yang sangat terkenal, Indonesia menggugat. Sekarang mau gimana menulis? Sekjen menggugat gitu, Moncong Kura-Kura menggugat gitu, Partai Kebuk menggugat gitu. Nggak bisa toh, beda ya kan. Soekarno itu sedang membela hak rakyat Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Lah lu ya kan, Indonesia udah merdeka, lu malah korupsi, melakukan suap, beginilah begitu. Presiden yang benar-benar membangun bangsa dan negara pun akhirnya kau fitnah, ya kan? Akhirnya apa? Mama macam kayak gini pun menghajar kau toh, ya kan? Iyalah, lanjut. Usai didakwa korupsi, Hasto mengatakan, saya makin yakin ini kriminalisasi hukum. Apanya yang kriminalisasi Pak Hasto? Pak Hasto sudah terbukti melakukan suap kepada KPU sejumlah 600 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW. Udah kebukti. Dan Pak Hasto sudah nyuruh Harun Masiku untuk merendam HP. Iya kan? Mau mengelak apa lagi Pak Hasto? Mau ngoceh apa lagi? Pak Hasto sudah terbukti suap itu. Mau membela apa lagi? Gini bilangnya kriminalisasi, ini rezim yang tidak suka saya
gini. Halah, itu sudah salah Pak Hasto. Jangan mencari kebenaran. Terus untuk anggota partai Pak Hasto nanti masih cari-cari pembelaan. Pak Hasto sudah salah terbukti suap kasus Harun Masiku. Terus sekarang Harun Masiku kemana? Ayo, kemana Harun Masiku? Jangan-jangan Harun Masiku yang ketemu jadi kerangka di mobil polisi itu ya? Ayo Pak Hasto, sudah keluarkan Harun Masiku sekarang. Kok takut? Hah? Jangan-jangan Harun Masiku ada di gorong-gorong. Kira-kira netizen tahu nggak keberadaan Harun Masiku di mana? Hah? Kalau tahu, komen ya. Siapa tahu nanti dia akan nyusul Pak Hasto ke KPK. Tok, tuh dengerin Tok ya. Ini masyarakat biasa ya, walaupun seorang netizen dan apa namanya ya anak muda lah, melek informasi, melek teknologi sehingga setiap hari bikin konten gitu ya. Tetapi lo harus tahu Tok, ini orang bukan orang Jakarta Tok ya. Ini memang orang Jawa, tapi orang Jawa Timur Tok, jauh Tok dari Jakarta di Kabupaten Lumajang. Dia aja bisa ngerti Tok, bisa membedakan ya. Apakah yang elu narasikan itu benar ataukah enggak ya? Elu mengatakan kriminalisasi hukum, elu menggiring opini bahwa diri elu itu sekarang ini adalah sebagai tahanan politik. Jangan sama-samakan lah Tok, elu dengan Soekarno Tok. Elu dengan Soekarno kelasnya beda Tok. Soekarno itu memerdekakan bangsa Indonesia Tok. Dia seorang proklamator, saya sangat menghormatinya Tok, tapi anaknya enggak Tok. Ah, lu jangan menyamakan lah, kasihan Soekarno Tok kalau lu disama-samakan dengan Soekarno gitu kan. Iya, kasihan aku ya kan dengan Soekarno ya. Iya. Masyarakat Indonesia saat ini sudah melek informasi, melek teknologi, nggak mudah lagi lu gerak-gerakin itu opininya ya, lu giring nggak bisa Tok ya. Udahlah, lu kalau salah ngaku aja salah ya, jalani proses hukum dengan baik, berhenti menggiring opini, membuat narasi yang aneh-aneh, apalagi sampai memfitnah Pak Jokowi. Kasihan Tok, Pak Jokowi belum membalas loh. Kalau Pak Jokowi membalas bisa habis loh, ya kan? Iya. Ya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan Simon Chong kura-kura ya, yang menyebut dirinya sebagai tahanan politik lah, kurang lebih seperti itulah ya. Ya kalau Soekarno emang tahanan politik ya di masa Belanda, dan tidak hanya sekali dua kali ditahan dan diasingkan ya. Tetapi kalau ini orang ya ganjel tok ini ya, ini bukan tahanan politik tetapi tahanan korupsi ya, alias tindak pidana korupsi, tipikor tahanan KPK ya. Sampai detik ini yang bersangkutan masih menggiring opini ya bahwa dirinya adalah korban dari kebiadaban Jokowi. Waduh. Hanya orang-orang dengan EQ 78 yang percaya omongan dan narasi yang kamu ciptakan Tok ya, termasuk Mamak Ketumu itu ya, 11-12. Hahaha. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Sekjen Simon Chong kura-kura yang menjalani sidang bak pahlawan kesiangan ya. Iyalah, maksudnya itu bak pahlawan bagi partainya ya kan. Dia kan sedang cosplay memacai dirinya seperti Soekarno ya kan. Iyalah. Seperti biasa Simon Chong kura-kura macak sebagai Soekarno yang dulu di zaman Belanda diadili oleh Belanda ya. Dan Simon Chong kura-kura tadi sudah kita lihat bareng-bareng berteriak-teriak merdeka, merdeka ya kan, macam pahlawan Belanda. Waduh, justru tingkahnya yang tidak logis itu ya menjadi lelucon bagi banyak netizen, termasuk bagi emak-emak yang tadi sedang jualan timun suri di pinggir jalan ya. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.